Nah, di sini. Nah, manusia itu terdiri dari sekian triliun sel kemudian kita nanti ada waktu Bapak Ibu kuliah Konsekanus, kita jelaskan ini semua ini. Intinya apa? Bahwa manusia itu makannya adalah polimer, tapi sel butuhnya monomer di sini. Jadi pada waktu kita sudah menempatkan manusia di alam semesta tadi, manusia itu hanya bagian kecil dari seluruh kehidupan. Kita masih ada makhluk lain, sesama ciptaan sama pencipta. Baik itu makhluk tidak bernyawa, yang semuanya adalah untuk kehidupan manusia, maupun makhluk bernyawa, mulai dari sel tunggal, hewan, tanaman, kita ya. Nah, setelah kita pelajari pada manusia tadi di mana posisinya, maka sekarang kita masuk ke tubuh manusia. Manusia adalah organisasi sekian triliun sel, ya. Sel yang sama membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ berkumpul membentuk sistem tubuh manusia. Jadi manusia itu adalah bagian terkecil manusia itu adalah sel, membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, membentuk sistem, maka manusia di sini. Nah, di sini. Sel lahir, sel mati, jika gagal regenerasi, mati lagi, maka kita akan cepat tua. Begitu sel lahir, sel mati, bisa regenerasi, maka kita akan awet muda dan sehat. Apa artinya di sini? Jika kita ingin sehat dan awet muda, maka pastikan semua sel itu bisa regenerasi. Itu poinnya. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sedemikian super canggihnya. Salah satu contohnya yaitu apabila dalam tubuh manusia mengalami kerusakan, maka tubuh akan merespon dan segera memperbaiki kerusakan sel tersebut dengan catatan bahwa semua sel ini dapat nutrisi, dapat makanan. Nah ini. Manusia yang sehat adalah perwujudan dari sel yang sehat. Sel yang sehat butuh dia nutrisi atau makanan. Tanyanya, apakah ada nutrisi sel? Ya kan? Pada konsep Karnus, semua makanan yang baik adalah nutrisi sel. Hanya dibutuhkan koki yang pintar untuk merubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh sel. Karena pada saat kita makan polimer ini kan polimer semua ini. Nasi itu karbohidrat, daging ini adalah protein, dan dia ada minyaknya, lemak itu trigliserid. Ya kan? Sel tidak doyan Pak Ibu, sel tidak doyan. Sel tidak doyan langsung. Jadi sel tidak kenal dan tidak mau makanan itu. Tapi apa yang dibutuhkan sel? Apabila kita makan nasi, maka dia harus jadi glukosa. Kita makan daging, dia jadi asam amino. Kita makan minyak atau lemak, dia harus jadi asam lemak dan gliserol. Kita makan mineral dari bayam pun, mineral di bayam itu terikat Bapak Ibu, maka dia harus jadi ion dulu. Vitamin pun demikian, harus dirubah, dibebaskan dari yang ngikat dia. Nah, siapa yang merubah dia? Itu lambung Bapak Ibu. Nah, bagian lambung yang bertugas memecah makanan pertama kali itu adalah asam lambung. Coba direview lagi. Bapak Ibu kapan sakit mahnya? Itu yang pertama. Karena apa? Pengobatan sakit mah itu sejak zaman dahulu kala itu hanya berkutat pada simptomatik. Asam lambung dinetralkan. Nah, apabila asam lambung dinetralkan, otomatis sistem pecah lambung untuk pecah makanan menjadi nutrisi sel tidak berjalan optimal. Artinya kita makan itu akan terbuang, Bu, Bapak Ibu, jadi feses. Sel kita kelaparan. Berlangsung bertahun-tahun. Bapak Ibu kena mah usia 20 tahun,
diabetes, hipertensi, stroke 30 sekian tahun. Kalau ingin lebih detail, saya bisa jelaskan nanti di perkuliahan. Kita akan masuk sampai ke siklus Krebs, sampai ke pompa elektron, sampai ke ATP. Tapi nanti jika kita akan ada cerita jawab, semoga saya bisa jelaskan lebih runtut nanti waktu cerita jawab ya. Sementara pegang dulu, yang memecah makanan pertama kali untuk menjadi makanan sel itu adalah asam lambung. Coba Anda ke info, saya mayoritas ketemu dengan pasien diabetes, hipertensi, OA dan sebagainya, atau cancer, itu ada gangguan asam lambung. Nah, tahukah Anda bahwa mah nggak diobatin? Sejak kita sakit mah, ya ini saya sampaikan tadi di awal, obatnya apa? Antasid. Sifatnya basa, alkali di sini. Dia akan menaikkan pH lambung dari pH 1 menjadi pH 4. Nah, kalau sudah menjadi sedikit pH-nya naik ke 4 sampai 5, memang tidak perih lambungnya Bapak Ibu. Tapi ingat, semua makanan yang Bapak Ibu makan itu percuma. Hilang efisiensinya, dibuang semua jadi feses. Sel kelaparan. Nah, di situ. Fakta organ lambung itu apa? Dia terbuat dari kolagen tipe 3. Bersifat asam karena dia bioreaktor, mensekresi HCl. Lambung didesain oleh Allah sebagai bioreaktor asam. Di sini. Jika pH lambung dinetralkan, maka makanan tidak akan terpecah sempurna. Jangka panjang pasien yang masalah kena mah tadi ya, apalagi kena mah akan kurang gizi. Ingat, yang kurang gizi itu selnya. Ya. Sehingga timbul penyakit degeneratif. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Manusia itu organisasi sekian triliun sel. Sekian triliun sel. Kalau kita menyatakan manusia sehat, syarat utamanya apa? Semua selnya dapat makan. Dalam analogi ini, bayangkan, kita sakit mah sudah 20 tahun, kita tiap hari minum obat mah, 1 minggu kita minum obat mah, otomatis kita sudah kehilangan 1 minggu sel kelaparan, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ke sini. Ke lambung. Ini lambung. Dia didesain sebagai bioreaktor asam. Asam yang Allah takdirkan di lambung ini adalah HCl. HCl itu Bapak Ibu, asam kuat. Dia punya derajat disosiasi 1. H plus Cl min. Nah, langsung dia. Begini. Jadi dibandingkan H2SO4 masih kuat HCl. Masih kuat HCl. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, tahu jeruk nipis kan? Ibu Bapak luka, kasih jeruk nipis, perih enggak? Pasti perih. Ya kan? Jeruk nipis dengan HCl itu enggak ada apa-apanya. Jadi kalau lambung luka kena HCl sangat pedih. Begitu kasih antasid, pH-nya naik. Memang ibu enggak pedih lagi. Cuman apa? Begitu dinetralkan oleh antasid ya, maka nutrisi sel itu tidak dipecah sehingga sel kelaparan, fungsi organ menurun, dan mulai banyak keluhan nanti sekian tahun akan datang. Jadi itu. Nah, saya gambarkan di sini. Ini makanan, lambungnya netral ya, ingat netral artinya kena pH-nya naik ya antara 4 5 ya, 4 sampai 5. Maka protein yang ada di makanan ini tidak dipecah. Lemak pun tidak dipecah, dia langsung jadi trigliserid dalam darah. Karbohidrat tidak dipecah, maka apa? Sel-sel ini akan kelaparan, Bapak Ibu. Kelaparan sekian tahun mati. Someday tinggal tunggu kapan diabetesnya, kapan stroke-nya, kapan kejepitnya, dan lain-lain. Nah, saya ambil kasus pada hipertensi, kolesterol, dan trigliserid.
Satu, apa indikator seseorang kena hipertensi? Jika tes tensinya kan tinggi ya, jawabannya kan. Yang kedua, kenapa kok tinggi tensinya? Karena penyempitan pembuluh darah, Pak. Semua orang udah tahu di sini. Karena banyak informasi di televisi, iklan-iklan, ada plak menyumbat pembuluh darah, kemudian kasih minuman herbal, obat apapun sudah langsung diambil plak itu. Jika orang yang tahu tentang biokimia, mau diambil bawa kemana? Itu kan. Yang ketiga saya tanya lagi, kenapa kok ada penyempitan pembuluh darah? Karena ada plak, ya kan? Karena banyak yang tahu sudah. Yang keempat, saya tanya lagi, kenapa kok ada plak dalam pembuluh darah? Karena ini Pak, tinggi trigliserid, kolesterol dan asam urat. Masyarakat sudah tahu hal ini. Saya tanya lagi yang kelima, kenapa kok tinggi trigliserid, kolesterol dan asam uratnya? Apa yang salahkan? Pola makan Pak yang salah. Kemarin saya makan kambing Pak, sehingga saya naik kolesterol saya. Kemarin saya makan bubur ayam Pak, bubur ayam Bandung. Ada empingnya, melinjonya 3 biji, langsung saya naik ke 8 asam urat saya. Padahal dahulu Bapak Ibu waktu masih muda, sudah 20 tahun makan melinjo, 1 toples, nggak ada masalah. Oke, sekarang jika pola makannya berubah, apakah dia sudah sembuh? Artinya jika makan sate lagi, apakah dia berani? Atau nggak naik? Sudah diet Pak, tetap nggak berani, tetap naik. Dan tergantung obat terus. Tanya ke pasien, apakah Anda mengalami gangguan lambung? Di sini saya pastikan mayoritas, hampir semuanya iya. Apa alasannya? Ini. Penyebab adanya plak itu adalah komponen non-polar, trigliserid dan kolesterol. Di sini utamanya. Kita cek trigliserid atau minyak ya. Ini minyak. Nah, nanti Bapak Ibu kalau gula Karnus ikut saya jelaskan di sini secara role play ya nanti. Semua minyak itu yang kita makan, mau minyak ayam, mau minyak kambing, mau zaitun, mau sawit, mau minyak kelapa, semua trigliserid. Artinya 1 gliserol, ini gliserol, ngikat 3 asam lemak. Tapi sel kita itu tidak bisa makan 4 serangkai ini. Tidak bisa. Tidak bisa makan 4 serangkai. Maka di dalam tubuh kita itu ada enzim namanya lipase yang dikeluarkan oleh pankreatik lipase atau mungkin lipoprotein lipase. Yang tujuannya apa? Memecah menjadi gliserol dan 3 asam lemak di sini. Pertanyaan saya, apa hubungannya dengan lambung? Mungkin Bapak Ibu akan tanya, itu apa hubungannya sama lambung? Ya kan? Lambung itu di dalam pencernaan, sedangkan pemecahan trigliserid itu terjadi di dalam darah. Ya kan? Oke, kita kaji sekarang. Bapak Ibu, enzim lipase itu terbuat dari apa? Dari asam amino, Bapak Ibu. Ya kan? Asam amino itu diambil dari mana? Dari semua makanan-makanan yang kita makan yang mengandung protein tinggi. Apa contohnya? Daging kambing, daging sapi, telur, ikan, ayam, tempe, tahu, jengkol. Ya kan? Tapi ingat, pemecahan protein jadi asam amino itu pertama kali dilakukan oleh asam lambung. Apabila asam lambung itu diganggu, dinaikkan pH-nya, maka dia tidak terpecah, akhirnya dibuang menjadi feses. Itulah kenapa mereka yang sakit bermasalah asam lambung itu, kalau mohon maaf, kalau BAB itu baunya minta ampun. Karena overload nitrogennya itu. Bakteri di dalam usus tidak mampu memecah itu. Akhirnya apa? Ya bau. Bagi orang yang berpikiran pendek, dikasih probiotik, baunya hilang. Tapi ingat, tetap selmu kelaparan. Pada saat hal itu terjadi Bapak Ibu, semua produksi enzim akan terganggu, termasuk lipase ini. Bayangkan kalau lipase itu sampai berkurang Bapak Ibu, maka semua makanan yang kita makan itu yang mengandung minyak, minyaknya itu akan numpuk dalam pembuluh darah dan akan menjadi plak.
Jadi plak akhirnya mempersempit pembuluh darah, tensi akan naik. Nah sekarang amati pengobatan selama ini. Pengobatan saat ini itu hanya mengencerkan darah, ya kan? Tidak pernah ditakuti kenapa ada plak. Bagaimana solusi untuk memetabolisme plak itu tidak pernah ditakuti itu. Kemudian, setelah apa namanya diencerkan, kalau masih makin tinggi tensinya, maka jantung dipelankan. Jadi nggak heran, Bapak Ibu berobat dimanapun, kalau nggak ada kajian sedalam ini, maka someday akan terjadi stroke, serangan jantung, dan apabila bercabang menjadi menutupin reseptor insulin, maka Anda akan diabetes. Perbaiki lambung, Bapak Ibu. Segera perbaiki lambung. Allah membuat asam lambung itu enggak sia-sia. Dia Maha Pencipta. Tidak ada sia-siaan dalam segala ciptaannya. Jadi, begitu lambung ini diperbaiki, apa tandanya? Asam lambungnya itu bisa full lagi. Itu kan? Maka pemecahan trigliserid, protein sempurna. Maka plak itu akan terhenti suplainya. Terus bagaimana yang terjadi Bapak Ibu? Momen puasa ini momen yang tepat bagi Bapak Ibu yang sedang dalam tahap penyembuhan dengan konsep Karnus. Jadi pada saat lambung itu baik, ya sudah bagus, Bapak Ibu waktu buka puasa sahur, pakailah menu-menu konsep Karnus, banyak lauk ya. Puasa kita, maka tubuh akan dirubah memecah lemak dalam darah ini menjadi energi. Maka dia akan 1 bulan ini adalah masa-masa penyembuhan dengan catatan lambungnya sudah baik Bapak Ibu ya. Kalau belum baik ya belum bisa. Butuh waktu perbaikan lambung dulu. Nah, begitu plak ini dimetabolis menjadi energi, maka pembuluh darah ini akan bersih. Begitu bersih apa terjadi? Ya sudah. Bapak Ibu akan sehat, sembuh total sudah. Trigliserid turun, kolesterol akan turun, tensi ya turun otomatis, asam urat turun, yang tua muda lagi, ya kan? Saya banyak kok mereka sudah 70 tahun, 80 tahun, sekarang itu sehat-sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kami amati ini sejak tahun 2017. Yang langsung bawa pasien kami ya. Yang tadi yang di awal tadi kan banyak cancer yang kita trace, tapi yang non cancer juga banyak, cuman nggak bisa kami tampilkan semua di sini. Nah itu. Nah, terus bagaimana cara memperbaiki lambung yang rusak? Ya ini, kami punya patennya memang. Bahwa lambung itu untuk melapisinya, untuk rekonstruksinya, maka butuh namanya pati resisten. Kemudian sambil dia dilapisin, jadi kita sini dalam kutip mengharamkan obat penetral asam lambung. Dipakai kalau kondisi sangat terpaksa saja, gitu kan. Setelah itu segera rekonstruksi, gitu kan. Nah, sambil dilapisi oleh pati resisten, di mana pati ini kalau kena HCl, itu dia tidak langsung hancur, tapi dia mampu melapisi luka tadi. Sambil dilapisi, maka kami tambahkan beberapa zat darah macam aminoglisin, prolin, sipolin dan arginin dalam jumlah yang cukup untuk merajut lagi. Karena lambung itu terbuat dari protein fibril. Nah, kita beri asam aminonya, dirajut lagi. Tapi dengan catatan Bapak Ibu harus menghindari betul obat-obat penetral asam lambung, baik itu obat emah maupun air alkali. Terus cara mudah bagaimana untuk konsep Karnus? Yang pertama, perbaiki lambung dan minum Alga-Gold sereal sebelum makan. Di dalam produk AG itu kami sematkan ada pati resisten dan juga kolagen tipe 3. Nanti akan ada produk information file lengkap situ tentang Alga-Gold sereal, ada mungkin 10 halaman. Kita akan bagi nanti kalau sudah jadi, insya Allah dalam minggu ini kita publish namanya produk information file Alga-Gold. Nah, setelah perbaiki lambung ya,
kita makan minum agak sereal, langsung makanlah banyak lauk dan beraneka ragam menunya di sini. Jadi setelah Bapak Ibu minum agak sereal, segera makan. Saya minta banyak lauk dan beraneka ragam. Contohnya apa? Kalau saya makan pecel, ada sayur, ada nasi, dan lauknya sepertiga, serah. Lauknya tempe tahu boleh, atau tempe tahu plus ikan, oh, bagus juga. Artinya ada protein nabati, protein hewani, ya, dua-duanya ada. Nah, setelah makan, berhenti makan sebelum kenyang, saya minta. Berhenti makan sebelum kenyang, secukupnya. Setelah itu, minum Al-Ghati. Ini untuk memperlancar dan darah. Kemudian, usahakan ada aktivitas fisik yang rutin, dan selalu jaga positive thinking dan bersyukur, ya. Nah, di situ. Nah, ini agak serealnya, kolagen tipe 3. Dia punya kolagen tipe 3, kebetulan saya adalah pabrik kolagen pertama dan only one di Asia Tenggara. Kami buat dari tulang sapi lokal Indonesia. Kemudian kami juga kasih dia fosfolipid untuk memudahkan emulsi minyak yang terdapat dalam makanan yang konsumsi. Kemudian ada nikotinamid, ya. Itu untuk vitamin B, untuk proses TCA, ya. Itu Krebs pada pompa elektron. Jadi produk ini sudah manifestasi dari konsep Karnus. Makanya banyak orang mengatakan untuk diabetes sama, hipertensi sama, OA sama, hampir semua penyakit negatif itu kok agak sereal. Banyak orang mengatakan ini obat dewa. Enggak. Kita saat ini dalam konteks konsep Karnus itu mengembalikan fungsi lambung, dan saat ini belum ada yang berpikir ke arah sana, belum ada yang melakukan. Padahal itu sudah sunatullah dari Sang Pencipta bahwa lambung itu adalah suatu organ dalam jalur pencernaan manusia yang dia bereaksi secara kimia yang paling besar. Memang di mulut ada si kimia enzimatik dari glukosa menjadi karbohidrat menjadi disakarida, dilanjutkan ke, tapi protein tidak bisa di mulut itu, harus ke lambung. Padahal protein itu harus menjadi asam amino untuk bahan baku enzim, hormon, dan lain sebagainya. Nah, di sana, ya. Jadi kalau lambung itu belum pernah kita sentuh, bahkan kita kebiri, kita netralkan asam lambungnya, maka itu sudah menjadi bentuk perlawanan kita pada skema yang sudah Allah sematkan pada tubuh manusia. Kalau melawan apa jadi ketentuannya, pasti akan terjadi banyak kehancuran di sini. Dan yang paling gampang terjadi adalah pada manusia. Itulah kenapa mayoritas penyakit degeneratif itu tidak ada obatnya. Karena apa? Karena kita tidak mau mengerti cara kerja tubuh manusia sebagaimana Allah menciptakan kita. Oke? Jadi saya cukup di sini untuk materinya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, ya. Jadi sebelum saya akhiri saya ada kesimpulan, ya. Jadi penyakit degeneratif adalah akibat dari sel-sel yang kelaparan dalam jangka waktu panjang sehingga menyebabkan kegagalan regenerasi sel pada semua organ tubuh manusia. Nah, ini. Jadi regenerasi sel dapat terjadi jika cukup nutrisi, ya kan? Pemenuhan nutrisi hanya dapat diperoleh jika lambung dalam kondisi sehat. Artinya asam lambungnya tidak netral. Nah, di situ. Jadi ini adalah kunci bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang menghadapi penyakit degeneratif dan ingin sembuh. Kalau dengan konsep Karnus, Bapak Ibu, diabetes, hipertensi, kami tidak cuma sekedar menurunkan gula darah. Kami tidak cuma sekedar memperbaiki pankreas, tidak, tapi whole system. Dan itu butuh waktu, kesabaran, pemahaman tentang tubuh. Maka ini sangat diperlukan bagi upaya Bapak Ibu untuk menjadi kesembuhan secara total. Baik, demikian saya sampaikan. Saya serahkan ke host, ya.